Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan memulai kembali kegiatan pembelajaran di hari Senin. Dengan tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi. Dalam video pembelajaran kali ini, ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi dan menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Yang kedua, muatan SBDP 3.4 dan 4.4 membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Yang ketiga, muatan matematika 3.8, 3.10, 4.8, dan 4.10. Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Sebelum kita membahas setiap materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin. Untuk lebih memahami tentang penghematan energi, kita bisa membaca teks halaman 173 dan halaman 183. Di dalam teks tersebut terdapat pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat, kemudian mendiskusikannya. Atau kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama. Kemudian kita dapat menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini telah kita pelajari di tema dan subtema sebelum-sebelumnya ya. Penghematan listrik di sekolah dan berhemat BBM saat berangkat ke sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar dan memerlukan energi listrik untuk kegiatan belajarnya. Setiap warga sekolah mempunyai kewajiban untuk menghemat energi. Cara penghematan energi listrik di sekolah. 1. Membuka jendela dan gorden agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. 2. Menanam tanaman di halaman depan kelas agar terlihat asri dan segar. Yang ketiga, naik kendaraan umum untuk menghemat BBM. Membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Teknik menggambar garis, melipat, dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Garis dapat dibedakan menjadi garis lurus dan garis lengkung. Fungsi garis adalah untuk alat bantu menggunting dan melipat agar terlihat lebih rapi. Salah satu karya dekoratif dengan teknik menggambar garis, melipat, dan menggunting adalah parasut. Nah, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan coba membagikan cara membuat parasut dari kantong plastik. Nah, untuk membuat parasut, kalian bisa menyiapkan bahan-bahan di rumah seperti kantong plastik, gunting, benang,
spidol, dan bisa menggunakan mainan ya untuk orang-orangannya. Nah, pertama kita akan menggunting plastik menjadi persegi. Nah, setelah dipotong menjadi persegi, ini ada 2 lembar ya. Nanti kita akan memakai 1 saja untuk menjadi parasutnya. Kemudian kita akan memotong benang menjadi 4 bagian. 4 helai benang ya. Harus sama panjang benangnya ya. Kalau tidak sama panjang nanti hasilnya kurang baik. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah 4 sama panjang, kita ambil kantong plastiknya dan kita akan lubangin setiap ujung sudut-sudutnya ya. Boleh kalian cara mempermudahnya biar sama, kalian lipat bagi 2 dan bagi 4. Agar nanti jarak lubangnya sama. Nah, sudah ada lubangnya di setiap sudut-sudutnya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi setiap sudutnya ada lubang. Kita masukkan benang tadi satu-satu ke setiap sudutnya. Setelah diikatkan tali ke kresek ke lubang tadi, mari kita ikatkan ke orang-orangannya ya. Bapak bikin ini dari dus. Kalian boleh bisa menggunakan mainan robot buatan kalian kalau ada, tapi jangan terlalu berat, dan mainan apapun ya untuk jadikan orang-orangannya sesuai parasut. Nanti kita ikatkan ke sini ya. Nah, sudah diikatkan seperti ini untuk orang-orangannya. Mari kita coba terjun payungkan ya. Selanjutnya, mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika satuan tidak baku yang digunakan berbeda. Satuan tidak baku yang digunakan pada pengukuran keliling adalah potongan lidi, pensil, dan klip kertas. Nah, untuk sekarang Bapak akan mencoba menghitung keliling dan luas menggunakan satuan tidak baku. Bapak menggunakan potongan lidi, pensil, dan potongan kardus ya. Nah, pertama Bapak akan menghitung keliling dari keramik ini menggunakan potongan lidi. 1, 2, 3, 4. Berarti satu sisi keramik ini mempunyai 4 potong lidi. Di sini pun pasti sama, menjadi mempunyai 4 potong lidi. Di yang atas itu sama 4 potong lidi, dan sebelah kiri juga mempunyai 4 potong lidi. Artinya untuk mencari keliling berarti sisi dari semua keramik ini kita hitung 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ya. Berarti atau sisi kali sisi ya kalau untuk rumusnya. Berarti 4 kali 4 itu 16. Berarti mempunyai 16 potong lidi untuk kelilingnya.
Nah, akan mencoba menghitung keliling sebuah keramik ini dengan menggunakan pensil. Nah, mari kita bandingkan dengan tadi menggunakan potongan lidi. 1, 2, kurang sedikit ya. Artinya, jika kita menghitung dengan mengukur dengan keliling dengan pensil, itu hanya membutuhkan 2 buah pensil ya, atau lebih. Berbeda dengan tadi yang membutuhkan 4 sisi potong lidi untuk setiap sisinya. Nah, sekarang Bapak akan menghitung luas dari permukaan buku Bupena ini menggunakan potongan kardus ini. Kita hitung seperti ini. Untuk menghitung luas permukaan artinya berarti di atasnya ya. Ini kita hitung semuanya. Berbeda dengan tadi menghitung keliling hanya menghitung samping saja ya. Nah, sedangkan luas itu adalah atasnya permukaannya. Kita hitung dengan potongan kardus ini. 1, 2, 3. Nah, artinya luas permukaan buku ini hanya ada 3 potong kardus. Seperti itu ya anak-anak, cara menghitung keliling dan luas menggunakan satuan tidak baku. Untuk tugas hari ini, yang pertama, kerjakan Ayo Berlatih halaman 183. Kalian dapat membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks bacaan dan gambar pada halaman 183. Yang kedua, kerjakan kinerja produk membuat parasut sederhana di halaman 175. Dan yang ketiga, kerjakan kinerja praktik menentukan keliling dan luas benda dalam satuan tidak baku, halaman 177. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang barusan Bapak sampaikan dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.